Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Nah, harusnya Rabita Alawiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Kiai Imaduddin semakin agresif dan ganas. Kali ini tidak saja Rabita Alawiyah dan seluruh habaib yang ada di Indonesia ditantang, tetapi juga salah seorang tokoh Ba'lawi yang dianggap oleh mereka sebagai wali, ya bahkan sering disematkan sebagai wali kutub, yang kadangkala kalau sementara ceramah didatangi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Habib Umar bin Hafiz dan tidak main-main tantangannya. Di Yaman pun kalau dia berani untuk debat dengan Kiai Imad terkait dengan nasabnya, yang penting itu tempatnya perguruan tinggi supaya betul-betul netral, ada profesor-profesor, ada ahli-ahli di bidangnya masing-masing yang bisa melihat tentang kebenaran daripada tesis ini. Kiai Imad bersedia untuk ke sana, tinggal ditunjukkan tempatnya di perguruan tinggi mana, kalau misalnya itu di Yaman. Hal lain tak kalah hebatnya di sini, Kiai Imad betul-betul mengeluarkan satu pernyataan yang ini pasti akan membuat riuh lagi para kibing. Haram hukumnya mengakui kelam Ba'lawi sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu keyakinan Kiai Imad, sehingga dia sangat berani memberikan tantangan terhadap Habib Umar bin Hafiz yang merupakan waliullah berdasarkan perspektif orang-orang Ba'lawi dan para kibing-kibing akut. Nah, seperti apa videonya? Ini kita langsung simak saja. Dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Paspornya hijau, paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alawiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, artinya itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alawiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Ya, buku itu sendiri, karena di dalam buku itu
mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, Yai ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya? Harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul? Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti dalam tanda kutip memaksa itu dalam tanda kutip kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali. Oke, kita sudah dengar sahabat ya. Bahkan ada satu pernyataan yang tak kalah luar biasanya, di mana kiai-kiai atau ulama-ulama, terutama para kibing-kibing yang pintar ngaji kitab, lalu kemudian husnuzon begitu saja, maka dia harus bertobat katanya, menurut Kiai Imad. Kenapa? Karena dia tidak seharusnya taklid buta, tidak seharusnya husnuzon. Karena mereka-mereka ini adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana membaca kitab-kitab kuning. Ya benar juga. Karena memang ada beberapa ulama yang masih husnuzon dengan keberadaan Ba'lawi sebagai cucu Nabi di Nusantara ini. Oleh karenanya saya yakin kalau misalnya konten ini dinonton oleh RA, karena RA ini dianggap sebagai lembaga yang tidak gentle, tidak mau secara terbuka untuk berdiskusi dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Setidaknya diskusi terbuka itu ya harus mencari tempat yang netral, bukan melakukan diskusi di tempatnya yang tentu dia sudah perhitungkan dan desain sedemikian rupa kan. Tetapi kalau di perguruan tinggi mengundang profesor-profesor ahli nasab, ahli sejarah, ahli filologi, ahli genetik, ini baru hebat. Nanti dinilai keabsahannya, kebenarannya, kesesuaiannya, apakah benar atau tidak tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Tetapi sampai hari ini, karena mereka tidak bisa menjawab itu, antitesa juga sampai hari ini tak kunjung datang, tak kunjung muncul. Kalaupun ada yang berani bicara soal nasab Kelam Ba'lawi, justru kemudian itu datangnya dari orang-orang pribumi seperti Rumail Abbas, seperti si YP. Nah, pertanyaan besar netizen hari ini, mana ahli-ahli nasab yang dari Kelam Ba'lawi? Mana ahli sejarahnya? Harusnya mereka juga membuat antitesis, sehingga betul-betul ini diskursusnya ilmiah. Nah, karena ketidakmampuan itulah sehingga kemudian yang dia bisa lakukan hanya memframing, mengatakan bahwa orang yang merungkatkan nasabnya ini adalah kalau bukan Syiah, dia adalah Wahabi. Nah, coba bayangkan ini. Dan hal ini ya tentu bagi orang yang waras tidak akan pernah mau menerima penjelasan-penjelasan yang dilontarkan oleh Kelam Ba'lawi. Nah, pada akhirnya rungkatlah nasab ini serungkat-rungkatnya. Apalagi Kiai Imad sudah sampai berani menantang Habib Umar bin Habis yang notabene-nya kalau menurut mereka sekali lagi adalah wali. Biasa didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya kalau dalam
sementara ceramah. Nah, siapa yang bisa percaya orang-orang seperti ini semua? Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.